Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tupai. Di sini saya mempunyai tupai atau bajing kelapa. Ini kurang lebih berusia 1,5 tahun lah kurang lebih. Karena ini udah indukan, udah dewasa. Ini baru ngangkat kemarin, baru beli. Jadi masih agresif, masih bener-bener nggak jinak. Tapi ini kalau dibilang jinak, ini semi jinak, karena kalau tupai kita beli itu walaupun dia udah gede, kenapa saya bilang semi jinak, karena dia biasa dari penangkaran awalnya. Kalau enggak pun dia udah terbiasa sama manusia, sama pedagang. Cuman belum bisa dikatakan jinak 100% karena kita baru beli dan juga dia belum tahu kita, mungkin belum kenal. Apalagi boarding, ini belum boarding ya. Kemarin saya sudah sempat mempunyai 2 kali yang ukuran kecil, usianya paling 2 bulan, sama yang satunya kurang lebih 5 bulan. Itu juga sama, awalnya juga nggak jinak, tapi lama kelamaan dipiara alhamdulillah itu sempat boarding dua-duanya. Tapi yang satu mati karena waktu itu lupa dimasukin, dimakan tikus. Yang satu lagi lepas, pintu kanannya kebuka. Nah ini kita baru beli. Nah tupainya seperti ini. Ini sepasang, udah lumayan dewasa hitungannya. Nah, orang bilang susah jinakin, tapi insya Allah kalau kita aktif, interaksi, dia lama kelamaan jinak. Ini berhubung udah malam, jam setengah 12, karena kita sibuk kerja, pagi berangkat, pulang malam jam segini, jadi nggak ada waktu. Mungkin butuh waktu agak lumayan lama untuk buat dia jinak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa saya bilang semi jinak? Dia masih bisa dipegang tuh, masih mau dipegang. Beda sama kita nangkap liar di alam, cuman dia belum boarding. Ini sakit kali ya? Tapi nah, ini kemarin gigit tangan saya yang ini. Susah kalau udah dewasa, apalagi 2 susah banget. Karena yang satu lagi kita mainin, yang satu gerubak-gerubuk, dia ikut kaget. Jadi tipsnya sih kita harus sering interaksi aja. Kayak kemarin tuh yang ukuran lumayan agak besar di bawah ini, usia kurang lebih 5 bulan apa 6 bulan. Itu sempat boarding, sempat jinak, sempat nurut. Cuman kelepas karena di depan rumah banyak tikus, banyak kucing juga di depan rumah. Tikus juga berkeliaran, mungkin dia takut. Nah, jadi kabur. Oke, ini kenapa diam aja? Kamu diam aja. Harus banyak interaksi sampai dia benar-benar kenal pemiliknya. Ini yang ini cowok jantan, yang ini betina. Betina lebih agresif, lebih galak. Cuman ini kemarin sempat ada tragedi sedikit, dia gigit. Akhirnya kita kasih hukuman lah sedikit biar dia nggak gigit lagi, biar dia kapok. Akhirnya alhamdulillah tuh sekarang nggak gigit, malah lebih cenderung pendiam. Tupainya kita lihat. Lihat. Oh, malah. Enggak. Udah makan belum? Hah? Oh, udah makan. Coba ada pisang ini, lebarin. Nih. Pisang nih. Ini pisang nih. Ini baru ngangkat 2 hari yang lalu ya. Ini beli di Jatinegara. Belum mau makan, disuapin, dia mau makan sendiri kadang. Nih. Dua-duanya belum mau makan. Ini udah gede banget ukurannya, size nya udah besar banget, udah dewasa. Susah banget jinakinnya, tapi insya Allah lama-lama bisa jinak lah. Ini juga terlihat dari segi agresif, dia sekarang udah nggak begitu agresif banget. Kalau kemarin sama sekali nggak mau dipegang. Ini udah semi jinak, apalagi kita beli yang kecil-kecil itu gampang banget jinaknya.
karena dia biasa hewan peliharaan awalnya, hewan penangkaran. Beda sama kita nemu tupai di luar, apa lepas dari sangkar, dari pohon. Ini udah lumayan besar. Gak bakal ada yang bisa jinakin segini. Orang bilang gak bakal bisa jinak, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Nanti akan saya update terus. Nah, ini baru beli. Baru 2 hari. Yang ini yang kemarin gigit, yang betina, galak banget. Ini makan nih, makan. Kau punya makan? Mau makan nggak? Makan tuh. Mungkin treatmentnya sih dia treatment pakan, jadi kita harus kosongin pakan, tapi kita juga jangan kebablasan kelewatan, jadi biar dia lapar gitu. Nah kayak gini nih, dia makan sendiri sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, insya Allah lama-lama jinak. Kayak ini udah mau makan nih, disuapin, ada kemajuan nih. Kemarin agresif banget, ini gigit sampai berdarah, tapi sekarang alhamdulillah agak sedikit pendiam, agak sedikit jinak, cuman belum boarding. Jadi kalau nangkep dari alam segede gini, saya pun mungkin nggak bakal mau miara. Kemarin sempat mau nyari yang kecil, berhubung yang kecil kosong, ada yang usia gini, jadi kita angkut. Nanti perkembangannya seperti apa akan saya update terus sampai dia boarding. Makan dulu. Kamu makan nggak? Ngasih makan tupai dewasa dan baru nangkep, baru beli. Jadi treatmentnya sih mungkin kita harus sering interaksi, yang pertama. Yang kedua, kita treatment makan, jangan menuhin pakan di kandang, lebih baik dia lapar gitu, biar dia sedikit-sedikit tahu kita sering adaptasi dengan makanan, dia tahu kita pemiliknya. Mungkin itu sih tip-tipnya, sering interaksi sama treatment pakan. Kalau untuk jinak ini semi jinak, maupun itu indukan mau biang, kalau kita beli dari pasar hewan itu semi jinak. Kenapa saya katakan gitu? Karena dia biasa berbaur sama manusia, ya kan. Terus juga sering dikasih makan gitu kan, walaupun dia nggak boarding tapi semi jinak. Kecuali kita nemu sarangnya atau dia jatuh kita tangkap, itu lain cerita. Itu bener-bener real, itu murni nggak jinak. Tapi kalau ini saya berani katakan semi jinak. Saya pun berani ngangkat walau awalnya ragu, dan juga banyak yang bilang ini nggak bakal jinak. Tapi saya yakin, karena menurut pengalaman saya kemarin miara 2 tupai itu awal juga sama, gak mau dipegang, gak mau dimainin. Akhirnya lama-lamaan dia bisa boarding, bisa nurut, dipanggil bisa nyamperin. Ntar ada dah videonya, ntar saya kasih video di saat tupai yang sebelum ini saya piara. Ukurannya size-nya lebih kecil, umurnya lebih muda. Kalau ini perkiraan kurang lebih setahun lah. Oke, mungkin itu aja. Ntar kita update terus gimana cara saya kasih makan. Kasih makan sih kalau saya biasa 2 hari sekali pakai Promina. Jadi 2 hari sekali, sehari 2 kali. Jadi pagi sebelum berangkat kita penuhin tempatnya. Di sini nih kita kasih Promina, kita tinggalin. Terus habis itu siang kalau enggak istri saya kasih cemilan kayak buah-buahan apa. Dia ulat Hongkong juga doyan. Nah, malam baru kita kasih makan lagi. Itu mungkin. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin piara tupai, musang, kera dan lain sebagainya, mungkin treatment yang paling bagus ya treatment pakan lah. Selain daripada kita interaksi, treatment pakan lebih mujarab, lebih cepat boarding. Karena menurut saya paling miara tupai itu orang bilang lah lu tupai dipiara, tapi ada kepuasan tersendiri gitu. Kita itu ada rasa puas, apalagi dia sampai boarding. Mau itu burung elang, mau itu hewan binatang lain lah, unggas-unggas yang lain, ya kan, yang di luar daripada kucing dan mungkin anjing itu kan itu udah lumrah.
Tapi kalau kita bisa naklukin monyet, dia sampai boarding, burung boarding, ya kan, musang boarding, berang-berang boarding, dan ini termasuk tupai bisa boarding, itu ada kepuasan tersendiri. Bener, ada kepuasan tersendiri, ya kan. Dan juga kenapa saya pilih tupai, karena tupai itu kecil, dia nggak bisa besar, itu yang saya suka. Kalau kayak musang kan bisa gede, ribet kita kan, bawa-bawanya ribet, kandangnya harus luas. Tapi kalau tupai simple. Tapi balik lagi ke selera sih, balik lagi ke hobi, yaitu selera masing-masing, hobi masing-masing, sukanya apa. Tapi treatmentnya sama, kita harus interaksi dan treatment pakan. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Ntar saya update terus sampai dia bisa boarding. Terus akan saya update cara kasih makan pagi, siang, sore. Nih, udah. Oke, bye bye. Ini namanya Topui. Ini yang ini Topui nih, yang cowok. Yang ini namanya Pei. Oke Pei, dadah dulu dong sama penonton. Dadah. Oh, dadah Pei. Pei cantik. Si Pei cantik. Dadah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.